Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hipnosis dan salam pembelajar Bapak dan Ibu. Terima kasih, malam ini saya diberikan kesempatan oleh IHC secara khusus. Terima kasih berarti buat tim marketing IHC dan buat Bapak dan Ibu nih, yang malam ini kita akan belajar dan berinteraksi bareng terkait apa sih solution focus brief therapy itu dan kenapa kita perlu mempelajarinya sebagai jembatan untuk pada akhirnya nanti kita akan membantu orang lain sebagai psikoterapis gitu kan dalam dunia hipnosis agar lebih hikmat proses belajar yang santai ini. Kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Barusan di sebelah lagi foto session sebentar ini penutupan mata kuliah gitu kan, ada kuliah. Jadi saya ikutan dulu. Oke. Baik. Maaf langsung Mam ya. Siap. Dosennya minta buka on cam. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya, lagi-lagi kebetulan saya sedang ikut program dari IHC. IHC itu bikin kerjasama sama Universitas Buana Perjuangan, itu kelas RPL. Jadi saya dengan beberapa teman dari IHC berkesempatan untuk ikut kelas itu. Dan mungkin nanti Bapak dan Ibu ke depan mungkin punya minat untuk ikut kelas psikologi. Ini kelas psikologi dari Universitas Buana Perjuangan dan memang ini kerjasama antara IHC dan UBP. Jadi kalau misalkan nanti ada program kerjasama lagi, RPL, Ibu silakan monggo ikut, ini kesempatan emas karena ini saya menerapkan UBP nggak apa-apa Mas Umam ya, karena bekerja sama dengan IHC ya, Siap, boleh karena santai juga. Jadi mungkin saya jelaskan, IHC bekerja sama dengan kampus namanya Universitas Buana Perjuangan di Cikarang. Fakultasnya Fakultas Psikologi dan kelasnya RPL, jadi online. Dan ini adalah jurusan psikologi pertama kali di Indonesia yang menggunakan kelas RPL. Jadi memang kita masih memodel dan mungkin bisa jadi percontohan untuk lain-lain karena memang kita harus kita pikir adalah learning kayak Udemy gitu kan, tapi ternyata harus online. Makanya sebenarnya pengen bikin kelas di IHC gitu, tapi karena Kamis, Jumat, Sabtu itu kuliah, jadi saya menyesuaikan saja. Nah, karena minggu ini UAS, jadi minggu depan itu di Januari akhir tuh ada 3 kelas yang saya pikir kelas ini cukup menarik gitu. Pertama, brief solution therapy ini yang akan dilaksanakan minggu depan online. Lalu kedua nanti tanggal berapa? Tanggal 21, 22 tuh rencananya 21, 22 yes. Itu ada kelas NLP practitioner offline di Jakarta. Lalu tanggal 28 Januari itu ada kelas Advanced Theta Healing offline di Jakarta. Jadi ini saya manfaatkan benar waktu libur kuliah ini untuk bikin kelas-kelas di IHC gitu kan. Karena memang harus fokus gitu. Saya fokus. Oke, ini kita kembali tadi. Nah, malam ini Bapak dan Ibu, saya dan IHC bekerja sama gitu kan untuk memberikan suplemen kepada rekan-rekan praktisi hipnoterapi secara khusus gitu terkait hipnosis tentunya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang belum kenal saya, kita kenalan dulu. Oke, kita kenalan dulu. Jadi malam ini adalah kelas preview, di mana preview ini, ini agak panjang, tapi ini kita akan belajar bareng. Jadi malam ini saya akan share tentang solution fokus brief therapy. Ada juga yang bilang brief hipnoterapi. Ya senyamannya saja. Kalau saya melihat ini adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan praktisi hipnoterapi yang sedang belajar ataupun yang sudah pada akhirnya memang menikmati itu. Meskipun kalau Bapak dan Ibu sudah ikut kelas level 2, ada percikan-percikan, misalkan direct suggestion, visualization, itu sudah ada.
Hanya memang solution focus brief therapy ini membungkus menjadi lebih sederhana. Karena apa? Di lapangan nanti ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk menjadi seorang psikoterapis gitu kan, dengan pendekatan hipnosis, ini jadi modalitas nih tambahan gitu ya. Dan ini review class malam ini saya akan menjelaskan dari mana munculnya solution focus brief therapy ini, dan minggu depan akan ada kelasnya itu online Jumat Sabtu di weekend. Kayak malam ini mohon maaf mengganggu weekendnya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini solution fokus brief therapy. Kita akan mulai dengan brief therapy, solusi perubahan komitmen diri dan sumber daya. Saya ingin memulainya, nah ini perkenalan dulu lah. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah ada di IHC, di grup Bimbel 1, Bimbel 2, Bimbel 3, sudah sering lihat tulisan-tulisan saya. Ya, itu hanya suara, bukan suara ya, hasil dari proses baca saya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Yusdillah Setianto. Kebetulan saya dipercaya sebagai trainer di IHC, dulu juga pernah di lembaga IBH, di Neo NLP dan Creative NLP saat sedang dikembangkan. Saya Certified Clinical Resource Therapy internasional dari Australia. Hipnoanalisis dan hipnodrama ini peminatan saya, logoterapi, Ericksonian hipnoterapi, clean and coaching. Dulu saya pernah belajar di psikoterapi Biro Psikologi Paradigma. Ini beberapa peminatan saya. Registrasi di IACT USA. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti berminat untuk menjadi trainer di IHC ya, saran saya ikut di IACT. Manajer mutu di LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah dengar LSPKH itu adalah lembaga di bawah Kemnaker, BNSP, yang dia memberikan sertifikat berlambang Garuda. Nah, ini TUK yang baru menjalani proses sertifikasi adalah TUK dari IHC. Jadi kalau nanti ada program ini, Bu, diambil. Jadi lambang kompetensinya di bawah dari BNSP. Gitu. Saya sekretaris di bidang organisasi di DPPKHI, di BNSP sebagai trainer, asesor kompetensi di LSPKHI. Jadi dan ini peminatan lah di coaching. Sehari-hari saya sebagai seorang pendidik, saya ngajar di BINUS, di Bina Nusantara, dari Senin sampai Jumat. Lalu sekarang kuliah, dan saya hanya menangani tema-tema hipnoterapi di hari Minggu. Jadi kalau Bapak dan Ibu dari IHC yang ingin berdiskusi ngomongin tentang tema-tema terapi, saya terbuka banget. Jadi saya ada di grup IHC dari Aceh sampai Papua. Saya senang banget kalau misalkan ada rekan-rekan dari IHC tuh yang ngobrol, bercerita, karena disitulah saya tumbuh. Karena memang aplikasi hipnosis yang saya berikan ya di dunia pendidikan gitu ya. Di tema-tema klinis ya di hari Minggu. Nah, ini website saya dan ini nomor SCPT. Nanti kalau Bapak dan Ibu ingin ingin memiliki surat tanda penyiar tradisional, silakan nanti sama Mas Umam dengan mengirimkan video L1 sebanyak 5 buah, lalu L2 5 video itu akan jadi nanti udah praktek nih. Nah, itu standar kompetensinya. Oke, ini saya mungkin kita nggak akan kenalan banyak gitu. Jadi boleh sebentar Bapak dan Ibu tuliskan di chat. Ini sudah kedengaran suaranya? Selamat malam Pak Agus. Sudah. Jelas Mas Umam? Coach. Oke, mohon izin sekarang Bapak dan Ibu untuk ngetik dari mana sih? Dari mana, lalu apa sih motivasinya di hipnosis? Gitu kan. Itu aja. Misalkan saya dari Jakarta nih, motivasi saya ya saya akhirnya memberdayakan diri gitu. Untuk ingin tumbuh gitu kan. Jadi kita berinteraksi melalui daerah. Karena menarik nih Bapak dan Ibu, kalau di IHC itu, apalagi kalau kelas Rabu malam gitu ya, itu dari Aceh sampai Papua gitu kan. Dari Papua juga ada yang baju udah begini nih. Dan itu saya semangat gitu, itu yang bikin kita semangat nih. Ada Pak Dewa dari Bali, Bu Suci dari Bandung, saya hafal. Ada Pak Kunto, Bu Dewi dari Bekasi, Pak Kunto dari Jakarta, selamat malam. Wah, Bunda Emi nih, luar biasa nih, long time no see ya. Selamat malam Pak Arif dari Surabaya, terima kasih. Ini Pak Arif, saya sering lihat tulisannya Pak Arif ya di grup itu ya. Berapa kali Pak Arif sepertinya sharing ya terkait tulisan sama praktek-praktek di kampus ya. Karawang, selamat malam Pak Adang. Oke, selamat malam Bu. Wah, luar biasa nih, ada Bu Karwati, Pak Faiz. Oke, Bu Suci. Wah, ini Bu Suci mah udah master. Selamat malam Master. Master Rina gitu.
Oke, Master. Oh, selamat malam Bu Dia, selamat Pak Ani. Pak Ani sekarang di Papua mungkin sudah jam 10.11 ya Pak Ani. Selamat malam, ada Dokter Boy, selamat malam. Dokter Boy baru kita ketemu di kelas L2 Jakarta. Pak Dedi, selamat malam. Iya, ada Pak Ewu, Bu Eji. Oke, baik. Terima kasih, saya akan masuk ke materi, Bapak dan Ibu. Nanti jika ada pertanyaan, silakan raising hand. Jika ada yang terlalu cepat, silakan. Ini saya ada Bu Vero nih. Bu Vero ini baru selesai sama saya kuliah nih. Malam Bu Vero. Oh, jadi ibu ya Bu Vero ya? Barusan. Malam Kak Yusdi. Malam-malam Bu Vero, sehat ya? Baru selesai. Ini udah masuk MAM ya? Baru selesai nih Kak Yusdi ini kita. Iya, kan tadi saya lihat Bu Vero jadi ibu, main drama. Oke, Bu Vero, saya izin ini ya Bu, sharing ya Bu. Oke Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, ini tadi saya ada beberapa alasan kenapa saya mau sharing buka kelas ini. Karena saya pikir ilmu kalau ditahan sendiri apa ya, ya mendem aja gitu kan, nggak jadi amal jariah gitu. Jadi ada beberapa alasan. Tadi peningkatan kapasitas praktis hipnoterapi. Jadi artinya tetap ini visi saya lah untuk pada akhirnya bagaimana Bapak dan Ibu menjadi praktisi yang kompeten. Lalu berbagi pengetahuan dan pengalaman tentunya. Saya menggunakan ini karena kalau di dunia kerja kita jarang sekali mengkondisikan orang masuk ke dalam kondisi theta. Makanya keterampilan berkomunikasi bisa jadi salah satu skill di hipnosis ya. Membentuk komunitas belajar tentunya bagian dari pembelajar IHC. Nanti juga kita akan ada WA group untuk berkomunikasi. Lalu alternatif buat mereka yang ingin fokus pada coaching. Ya, apa coaching nanti saya jelaskan. Nah, saya ingin memulainya dengan 2 quotes gitu kan. Quotes yang pertama adalah problem talks create problem, solution talk create solution. Jadi gini, mohon izin Bapak dan Ibu yang di-mute ya. Jadi ketika saya menerjunkan diri dalam dunia psikoterapi, saya melihat bahwa banyak sekali klien itu dilihat sebagai seorang pesakitan, orang yang punya masalah dan perlu disembuhkan. Akhirnya terjadi adalah kita ngomongin masalah gitu. Sementara kalau kita ngomongin masalah ya terjadi ya masalah aja yang dibahas. Bukan berarti nggak boleh ngomongin masalah gitu kan, boleh. Tapi kalau kita ngomongin solusi ya akan solusi yang kita cari gitu. Karena memang pada akhirnya setiap tema-tema psikoterapi ujung-ujungnya mencari solusi. Yang kedua adalah the mind direction is more important than the progress. Jadi dalam solution focus ini kita mengarahkan otak kita, pikiran kita gitu kan untuk mencari jalan keluar. Nah, jadi pendekatan SFBT ya bagaimana orang punya solusi dengan sumber dayanya sendiri. Ntar saya jelaskan. Quotes yang kedua adalah psikoterapi itu dialog proses. Ini dari Jordan B. Peterson, dia saat ini dia seorang clinical ya, pemikir thinker. Dua bukunya itu tentang meaning. Yang terakhir adalah tentang saya lupa. Klik aja di internet Jordan B. Peterson, dia salah satu thinker lah, pemikir dalam dunia psikologi gitu ya. The purpose of psychotherapy is to set people free. Tujuan dari psikoterapi ataupun hipnoterapi itu bersinggungan ya untuk membebaskan seseorang dari belenggu-belenggu apa? Pemikiran yang membatasi keyakinannya, membatasi dirinya untuk move on. Kan ini kan quotes gitu ya. Lalu saya mau disclaimer dulu, SIBT ini solution focus terapi merupakan cara yang bisa digunakan untuk melengkapi proses terapi yang lain. Jadi nggak single. Makanya kalau Bapak dan Ibu sudah menerjunkan diri sebagai hipnoterapis, perlu ada tools lain, ada alat lain. Yang tujuannya apa tadi? Menambah khasanah belajar. Kan gini, aliran psikologi positif dulu zaman-zaman psikoterapi itu masih berpusat pada guru dan murid. Jadi klien itu dulu adalah murid. Psikoterapis adalah guru. Sekarang aliran psikologi positif enggak. Klien adalah guru. Sebentar Bapak Ibu, sebentar mohon izin. Tidak bisa mencicipi rasa makanan semua. Oke. Jadi kembali tadi aliran psikologi positif melihat bahwa klien adalah guru dan terapis adalah murid. Jadi kita mempelajari
referensi berpikirnya dari mana sih? Apakah dari internal, dari eksternal? Sumber dayanya apa sih? Tujuannya apa sih? Apa yang diharapkan dalam sebuah perubahan? Nah, SFBT menjurus ke sana. Bagaimana pada akhirnya seseorang itu menggunakan dirinya untuk mencari solusi gitu. Dan saya suka sekali karena dulu dalam pendekatan hipnoterapi klien adalah murid, dia harus mendengarkan apapun kata si terapis, sekarang enggak. Apalagi kalau kita menggunakan pendekatan humanistik, client center terapi, ya klien diminta untuk menentukan tujuan, merumuskan tujuan, mencari solusi, dan bagaimana dia punya sumber daya apa pada akhirnya untuk mencapai tujuannya. Jadi ini melengkapi prosesnya, silakan kalau Bapak dan Ibu sudah belajar L1 atau L2, misalkan sudah ada visualisasi, sudah ada parts terapi, sudah ada age regression, nggak apa-apa. Ini tidak menafikan sektor lain, ini lagi melengkapi. Nah, SFBT adalah proses pendampingan seseorang mencapai tujuan dan perubahan yang ingin dicapai. Gitu ya. Jadi tetap pendampingan. Semua yang saya dalam kelas ini merupakan hasil belajar dan pengalaman. Jadi saya memang dulu mempelajari SFB itu tahun 2013. Saya pikir, oh ternyata banyak ya orang yang belum tahu ini gitu. Meskipun dalam dunia kampus sudah masuk, misalkan brief counseling. Hanya memang mereka yang tidak mencicipi dunia kampus psikologi nggak kenal ini. Makanya ini ditawarkan kepada alumni IHC secara khusus untuk mempelajarinya sebagai apa? Tadi tambahan kompetensi. Oke, baik, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran apa sih nanti? Kalau kan gini, kelas ini dirancang selama 2 hari untuk kita berinteraksi dan berpraktek. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah belajar bareng dengan saya, modelnya adalah teori, demonstrasi, dan praktek evaluasi. 4 komponen itu melengkapi proses belajar. Jadi ada konsep kognitifnya, ada afektifnya yang berupa daya batin, plus apa? Enaknya psikomotorik, tapi karena nggak ada ya berarti kan kemampuan menganalisis masalah, menyimak, itu kan kemampuan dasar. Dari nanti peserta memahami konsep SFBT dan kaitannya dengan hipnosis, peserta dapat menggunakan brief hipnoterapi dan mengaplikasikannya dalam bidang yang sedang dijalani untuk diri sendiri, karir, keluarga, atau pertemanan. Oke, ini tadi. Jadi gini, tujuannya ini ya, secara sederhana ya, bagaimana Bapak dan Ibu punya kompetensi lain di luar dari yang selama ini Bapak dan Ibu sudah pelajari di kelas L1 dan L2. Ini tambahan. Kan ada baiknya kan. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapati klien. Semesta itu adil Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu belajari nanti akan apa ya? Akan ditagih lah sama Tuhan. Ayo, udah belajar kemarin kan gimana ilmunya diapain saja. Nah, ini bisa melengkapi. Oke, jadi untuk masuk lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu saya akan ajak untuk mengenal 3 bentuk hipnoterapi ya. Yang pertama adalah ada tipe otoritas. Izin Bapak dan Ibu untuk di-mute. Yang pertama adalah tipe otoritas atau authoritarian hypnosis, yang kedua adalah standardized hypnosis yang sifatnya permisif, yang ketiga adalah kooperatif. Lalu bagaimana sih penjelasannya? Oke. Yang pertama adalah tipe authoritarian atau pemberian sugesti langsung. Ini yang kita pelajari di kelas-kelas L1 dan ada juga sebagian di kelas L2. Artinya apa? Sebagai psikoterapis kita memberikan saran, ide, pengaruh atau sugesti langsung ke subjek. Nah, ini tipe otoritas. Kita punya otoritas. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin punya otoritas lebih, ada baiknya tuh Bapak dan Ibu ikut kelas BNSP. Memang punya otoritas. Jadi otoritas itu bukan cuma sekedar usia ya. Otoritas dalam hipnoterapi itu adalah kompetensi, gelar, itu otoritas. Nanti karena masyarakat akan bertanya, CHT apa nih? Yang ujung-ujungnya Bapak Ibu perlu menjelaskan itu kan. Biar benefitnya adalah ketika ada edukasi atau hipnoedukasi, orang akan tertarik. Yang di sisi lain dia juga membranding. Nah, ini tipe otoritas. Lalu aplikasinya apa? Ya ini, stage hypnosis, clinical hypnosis, medical hypnosis. Kalau stage yang kita pelajari di L1. Kalau clinical itu apa sih? Kalau clinical itu udah setting psikoterapi. Setting di mana Bapak dan Ibu berhadapan langsung dengan klien berdua, ya kan, untuk melakukan terapi-terapi langsung, misalkan progressive relaxation. Nah, kalau medical hypnosis apa? Biasanya medical hypnosis berhubungan dengan apa? Anestesi lokal, body catalepsy, gitu kan. Ini kan pemanfaatan hipnoterapi dalam dunia medis cenderung ke sana, meskipun memang ada juga yang konseling. Gitu.
Jadi ini sugesti langsung, Bapak dan Ibu punya otoritas. Nah, di sini adalah penggunaan otoritas. Tokoh-tokohnya siapa? Franz Anton Mesmer, Bernheim, Sarko, Freud. Ini orang-orang yang dulu memang menggunakan sugesti langsung. Ya ini adalah ini ya kalau Bapak dan Ibu suka sejarah, ya ini orang-orang yang memang kayak Bernheim ini dia bikin school namanya, saya lupa ya, Hypnosis School, Bernheim dan siapa? Kalau Sarko ini dokter dia dia punya dia sebagai dokter di rumah sakit namanya Salpatier di Prancis dan dia menggunakan hipnosis lah, menggunakan hipnosis. Nah, di situ ada Sigmund Freud yang belajar dari Sarko. Nah, Freud ini belajar dari Sarko sama Bernheim. Nah, mereka menggunakan hipnosis dalam sugesti langsung meskipun pada perjalanannya akhirnya Freud menemukan psikoanalisis dan dia juga ada literasi yang mengatakan dia sering gagal melakukan hipnosis. Tapi ada area lain gitu, kenapa dia gagal gitu ya. Kita nggak bahas di sini, tapi ini dia. Nah, sumber dayanya apa? Tadi, juru hipnosis sebagai tokoh sentral. Bapak dan Ibu sebagai hipnotis adalah orang yang memberikan ide, saran, dan pengaruh langsung. Dan efeknya apa? Placebo. Ya, nggak cuma placebo, artinya ada makna baru yang memang ditawarkan sama si juru hipnotis. Ada pemikiran baru, ada strategi baru yang semua dirancang oleh siapa? Juru hipnosis. Ini tipe otoritas, ya. Ya kalau misalkan banyak praktek yang sekarang misalkan menggunakan hipnosis untuk penyembuhan fisik, ya boleh-boleh saja. Kita nggak dalam ranah yang bagaimana menyalahkan itu kan. Kita dalam ranah yang memang ini loh ilmiahnya. Jadi tadi tipe otoritas, yang kedua adalah tipe permisif. Ya. Permisif. Nah, ini yang kita pelajari juga di L1. Fokusnya ada standarnya, ada tahapannya. Dari apa sih? Ya tadi ada pre-talk, ada juga menyebutnya prainduksi, ada juga menyebutnya framing, ada juga yang menyebutnya building rapport. Sifatnya eksperimental, permisif. Maksudnya apa? Ya kita minta izin. Kalau eksperimental apa? Tadi ada tes sugesti, lalu seni berkomunikasi, dan hipnotik subject relationship. Jadi ada hubungan lah antara juru hipnotis sama subjek. Kalau Bapak dan Ibu hari ini baca tulisan saya terkait dengan hubungan teori behaviorisme dan hipnosis, itu kena banget. Nah, di sini unsurnya apa? Pavlovian, stimulus and respon. Bagaimana kita menstimulasi orang untuk memiliki pemikiran baru atau respon baru. Kan tadi saya sampaikan dalam tulisan saya, nggak semua juga orang bisa menerima. Karena apa? Ada kehendak bebas, ada imajinasi. Ya, ini mempengaruhi bagaimana Pak. Akhirnya kita susah menembus area kritis. Ya, di sini juga ada suggestibility, hypnosis ability. Yang sering adalah apa? Katarsis. Kalau Bapak dan Ibu belajar di L2, konsep namanya hipnoanalisis. Bagaimana kalian mengutarakan. Nah, katarsis ini adalah pendekatan awal yang dulu dibawa oleh Freud, gitu ya, kan, nama Joseph Breuer. Namanya talking cure, dengan berbicara menyembuhkan. Nah, di sini fokusnya adalah tadi relasi lah, relasi antara subjek, klien, dan psikoterapis, ya. Lalu aplikasinya relaksasi, mindfulness, medium dan deep trance, kreativitas imajinasi, ada ego state terapi di L2, ada age regression, itu rekonsiliasi. Kalau age regression ini saya suka karena dalam teori neuroscience, pemanfaatan age regression ini adalah untuk mencari pemaknaan baru atau new meaning experience dan memori rekonsolidasi. Jadi cukup baik. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang minat, silakan monggo lanjut ke L2 yang belum. Ada timeline. Nah, ini di L2 sudah sama visualization. Ini cukup menarik tema-tema ini gitu. Karena standarnya, ada tahapannya. Lagi-lagi ada permisif, izin. Gitu. Kalau kita menggunakan teori yang ada di IHC, teori kebun. Ya, kebun, pikiran bawah sadar kayak kebun. Kita jadi tukang kebun lah. Ya. Dan tokoh-tokohnya ada Hilgard, Kroger, Wahlberg, Spiegel, Hull, Elman, Tebet, sama Hunter. Nih kalau baca tokoh-tokoh ini menarik gitu. Mereka punya eksperimennya sendiri dengan hipnosis. Kayak Hilgard menemukan ada namanya the hidden observer. Bahwa orang dalam kondisi hipnotik itu nggak akan tidur. Ada pengamat tersembunyi. Walaupun orang dalam kondisi deep trance, ada pengamat tersembunyi. Yang nanti munculnya apa? Berbentuk introject, apapun itu. Ketika sudah ada ancaman, jadi bisa muncul. Ya, itu tema-tema
DID, dissociative disorder atau kesurupan. Hilgard, ada Kroger nih seorang profesor, Wahlberg hipnoanalisis, Spiegel nih yang baru-baru nih. Spiegel juga tokoh psikologi, Clark Hull. Ini Clark Hull ini udah lama ya. Dia seorang akademisi yang membawa hipnosis ke dalam dunia kampus, Clark Hull. Ini gurunya Milton Erickson, ada Dave Elman kita tahu lah ya. Dave Elman, ada Charles Tibbets, sama ada Roy Hunter. Sumber dayanya apa? Juru hipnotis sebagai operator. Dulu zaman-zaman tahun 50-an, kita tuh disebutnya operator. Maksudnya apa? Operator yang memandu seseorang untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Ya seni berkomunikasi, ya relaksasi, lalu berapa dieksplorasi. Jadi gini, hipnosis itu bukan cuma tentang sugesti. Hipnosis itu tentang sugesti, eksplorasi, rekonsolidasi, saya lupa tuh ada 7. Ada untuk hiburan, ada segala macamnya ada. Nah, kita operator. Makanya Charles Tibbets adalah orang yang menemukan parts terapi. Jadi lalu memandu imajinasi, visualisasi itu jelas sekali. Bagaimana kita mengeksplorasi data dan memori yang ada di orang lain. Ya tadi modelnya adalah permisif. Karena kita nggak akan mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain. Butuh izin. Makanya ada standar-standarnya. Ibarat pisau, ya hipnosis untuk membedah tadi gitu, mengoperasi itu. Ini standarisasi yang kita pelajari di L2 ya, tahapan-tahapannya. Lalu yang ketiga adalah tipe kooperatif. Ya, fokusnya kemana? Kerjasama antara terapis dan klien. Konsepnya apa? Utilisasi, pemanfaatan. Apa yang dimanfaatkan? Ya tadi emosi-emosi yang muncul. Emosi marah, boleh. Saya pernah menemukan klien. Klien ingin menghilangkan marahnya, nggak bisa. Marah itu dibutuhkan. Nah, terapan psikologi yang ada di tipe kooperatif ini adalah tentang fungsi dan respon. Jadi pada akhirnya bagaimana klien itu ketika dia terapi, dia memiliki respon yang ideal dan fungsi yang ideal apa untuk menyelesaikan masalahnya. Konsepnya generative trends, jadi berkembang. Namanya emerging knowledge, pemahaman yang berkembang karena proses komunikasi, dialog itu. Makanya kalau kita menggunakan quotes yang sama Jordan B. Peterson, psikoterapi adalah dialog, proses dialog. Klien itu bukan pesakitan, klien itu bukan orang yang punya masalah, bukan. Kalau pendekatan kooperatif ya, klien adalah orang yang masih buntu untuk memecahkan masalahnya. Karena bisa jadi masalah itu cuma di tema itu aja, nggak di tema lain gitu. Tapi kadang-kadang kita mengeneralisasi, kadang-kadang ya. Dulu awal-awal ya, saya masih memandang klien itu adalah orang yang pesakitan, dia harus disembuhkan. Oh enggak. Ya, dia harus diajak ngobrol, bagaimana akhirnya dia memetakan cara berpikirnya, lebih fleksibel terhadap dirinya, punya makna baru, strategi baru, itu ujung-ujungnya itu gitu kan. Oke, ini fokusnya ke sini, lalu aplikasinya sama, clinical hypnosis, kita pakai ini, solution focus, trance utilization, sama coaching. Akhirnya ini adalah pengembangan dari bagaimana sekarang coaching berkembang. Kan. Meskipun kita tahu ada orang yang mengatakan bahwa coaching nggak bisa mengintervensi, tapi di satu sisi kita perlu itu. Kalau pakai pendekatannya pakai pendekatannya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, seorang itu kan edukator ya. Di sisi lain, seorang psikoterapis itu bukan cuma cure aja, bukan penyembuhkan. Ya, tapi kita mengedukasi, mensosialisasi, rehabilitasi gitu kan. Tapi kita juga edukasi. Nah, edukasi berarti kita sebagai edukator punya peran itu. Berarti kalau kita punya peran sebagai edukator yang membimbing dan membantu klien untuk menemukan perubahan, ya posisi kita di mana? Ya kita di belakang, memotivasi orang untuk maju, kita di samping, mendampingi orang untuk maju, dan kita di depan, mencontohkan. Bisa dengan modeling, dengan apapun. Jadi kita nggak bisa menghindari bahwa sebagai Bapak dan Ibu, sebagai hipnoterapis, ada peran kecil itu juga. Sebagai apa? Edukator. Itu nggak bisa dihindari gitu kan. Karena ya kompetensi kita diarahkan ke sana nantinya gitu kan, sebagai pendidik. Tapi dalam kapasitas kecilnya. Atau mau lebih enak lagi kita bisa menggunakan bahasa fasilitator ya. Bagaimana memandu orang untuk melakukan perubahan. Tokoh-tokohnya Milton Erickson, NLP modeler itu ada Grinder, Bandler, ada Robert Dilts ya karena coaching. Lalu fokusnya apa? Trance work, sumber daya diri, trance utilization sama reframing. Nah, reframing ini
menarik ya, reframing itu sederhana, kita lakukan tiap hari, tapi ada strukturnya. Ya, reframing adalah mohon izin Bapak dan Ibu yang ini ada di yang bocor, Mas. Sudah di-mute, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi ya inilah, ini nanti kita bahas. Dan tadi ada tiga model, ada otoritas, ada standarisasi, dan kooperatif. Nah, kooperatif ini ngebantu sekali gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya. Bagaimana, kan gini, kalau pendekatan otoritas sama standarisasi itu ada pakai lazy chair gitu kan. Nah, tapi kalau pakai tipe kooperatif ini kita bisa ngobrol. Misalkan di mall, di kafe, saya menggunakan ini ngobrol-ngobrol. Itu nggak harus selalu dalam tema technical setting. Tapi jika memang temanya perlu dibawa ke klinis, ya kita perlu tarik. Tapi kemampuan di brief ini pada akhirnya mempermudah kita. Untuk apa? Analisis kasus, formulasi kasus, mengetahui niat besar dari klien untuk berubah. Ya. Ini masih ada Mas suara Mas, mohon izin. Ya, terima kasih. Oke, 3 modal itu. Nah, terus ini apa nih? Nah, pendekatan Milton Erickson dalam hipnoterapi. Jadi lagi-lagi Milton Erickson adalah disebut bapak hipnoterapi modern. Dia seorang psikiater, seorang dokter yang melihat bahwa hipnosis itu apa ya, sangat bermanfaat. Dan Milton Erickson ini adalah orang yang merasakan langsung efek dari hipnosis. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca biografinya, dia itu apa ya, punya beberapa penyakit-penyakit, misalkan tubuhnya, terus juga saya lupa penyakitnya apa. Intinya dia bukan termasuk orang yang sehat. Dia pernah mengalami mati suri, akhirnya dia menggunakan hipnosis, yang bilang sama tubuhnya, autosugesti ya, hai tubuhku bergeraklah. Saya lupa namanya apa gitu, saya ada bukunya. Jadi dia pernah mengalami kaki itu nggak bisa bergerak, tubuh, akhirnya dia ngomong dalam pikirannya pada setiap tubuhnya, mata, tubuh, autosugesti. Akhirnya ketika dia sembuh, dia mengarungi mengurangi sungai gitu kan, berjalan lah. Dia melalang buana. Silakan nanti dicari ya tentang Milton Erickson. Saya ada 4 buku yang tentang catatannya dia memang. Nah, kata Erickson dalam hipnoterapinya apa? Setiap orang itu unik. Nah, pendekatan kooperatif adalah memanfaatkan keunikan klien. Dia punya apa? Dia bisa apa? Ya. Makanya karena setiap orang itu unik, maka pendekatan terapeutiknya perlu dengan menggunakan keunikannya mereka. Terus yang kedua adalah hipnosis adalah proses mengkomunikasikan ide-ide jelas nih. Selama ini kalau kita menggunakan psikoterapi yang berbasis sugesti langsung, ya kita nawarin pola berpikir. Tapi kata Erickson, enggak. Ada komunikasi, ada dialog, pertukaran energinya bukan cuma sekedar kata-kata gitu loh kan. Tapi non-verbal language yang kita pelajarin, terus keseriusannya kan orang itu kan berbicara dengan 2 hal. Ada bahasa verbal dan non-verbal. Jadi apa yang disampaikan itu sesuai enggak? Itu juga bagaimana bagian proses hipnosis. Ya. Setiap orang memiliki sumber daya generatif, artinya bisa bertumbuh. Makanya ketika orang sudah ditanam sebuah ide, ya dia akan mengalami ide baru. Jadi gini, pendekatan neuroscience menjelaskan hipnosis itu ada 2. Pertama gini, Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu tahu folder zip itu ada di bawah komputer yang udah nggak dibuka-buka. Dan ini adalah tema-tema represi atau pengalaman-pengalaman yang kita tekan, yang kita nggak mau buka-buka lagi. Sakit hati dan segala macamnya di sini nih. Lalu dengan pendekatan age regression, mundur usia, mundur umur, kita ngebuka ini nih. Saat ngebuka ini kita apa? Kita eksplorasi. Saat eksplorasi dicari strateginya, ya entah itu tema pemaafan, tema penerimaan, tema apapun itu, di sini sudah ada pemaknaan baru. Jadi ketika pengalaman yang nggak menyenangkan itu ketutup kembali, di sini sudah ada ide baru. Itu udah pendekatan neuroscience. Itu yang pertama. Ngebuka, tutup lagi. Tapi ketika tutup udah ada ide baru. Yang kedua adalah tadi bikin jalur baru di otak. Ketika di sini ada tema-tema nggak nyaman, bikin jalur baru dengan neuron. Ya kita ya tema-tema fisiologis ya, neurotransmitter dan segala macamnya di situ. Jadi 2 tema itu. Lalu penelitian ketiga adalah tentang hipnosis berhubungan sama neuroplasticity. Apa itu? Berkembangnya. Kita kan tahu ya, di bagian otak kita ada namanya neuroplasticity.
sebuah apa ya, saya bahasanya lupa nih, mohon maaf kalau salah. Ada komponen di otak lah. Saya bilang cairan, saya takut salah. Ada jaringan yang di situ bisa beradaptasi dalam tema-tema tertentu. Itu tujuannya. Jadi ngebantu sekali sebenarnya Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu serius dihipnosis. Kalau apa ya, kalau Bapak dan Ibu di sekitaran Jakarta gitu, saya seringkali sharing gitu kan, mengirimkan beberapa klien karena memang saat ini saya hanya bisa menangani klien di hari Minggu, di hari biasa ya tadi ngajar sebagai pendidik. Sabtu sekarang kuliah. Dia Bapak dan Ibu yuk diskusi yuk gitu, saya terbuka. Keadaan hipnotik memperkuat sumber daya. Oke, jelas ya, reinforcement ya. Hipnosis adalah tren dan keadaan ilmiah. Oke, ini kata si Erikson. Perubahan transformasional lebih bersifat korektif dan perbaikan diri. Jadi ada koreksi yang dibuat sama klien gitu. Oh iya, ternyata aku selama ini begini. Itulah unsur dari reframing. Keunikan seseorang dapat diapresiasi dan dimanfaatkan. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu diberi itu ada konsepnya scaling. Kita akan mengukur sejauh apa perubahan yang klien rasakan. Apa yang kamu rasakan sekarang berbeda. Apa yang kamu rasakan berbeda. Kalau dibuat angka, di nomor berapa perasaan kamu sekarang? Oh 5. 5 itu mewakili apa saja sih? Dia akan ngejelasin itu. Ya kita manfaatkan. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu menggunakan scaling nih, sekarang perasaan kamu nomor berapa? Situasi kamu di nomor berapa? Nomor 4. Tiba-tiba kita terapi. Nilainya 5, ya nggak apa-apa. Naik 1 angka itu kecenderungannya ada apa? Pemahaman baru. Dan nggak apa-apa. Kan gini, psikoterapi itu kan sifatnya jangka panjang gitu ya kan. Saya termasuk yang suka yuk jangka panjang, kalau memang bisa sehari. Tapi kalau memang perlu pendampingan dan segala macamnya silakan. Pikiran bawah sadar dapat beroperasi secara otonom dan generatif. Ya jelas sekali. Pikiran bawah sadar sifatnya itu kan. Dan pikiran bawah sadar itu hanya menerima gitu, nggak bisa nge-reject. Makanya apa ya? Ya ada area kritisnya gitu. Jadi apa yang kita tanam kepada pikiran bawah sadar itu akan tumbuh. Aku ganteng, aku pintar, ya akan seperti itu. Dan bisa tumbuh gitu kan. Nah, ini mengapa SFBT? Klien atau asumsi pemanfaatan SFBT. Tadi kalau ditanya apa tuh SFBT? Solution, Focus, Brief, Therapy. Klien memiliki kekuatan dan sumber daya perubahan. Nah, ini sesuai dengan apa? Aliran positif psikologi. Kita ngomonginnya dia bisa apa sih? Dia punya skill apa? Kita bisa ambil sumber daya yang pernah dilakukan kalian di masa kecilnya dia. Oh, aku pernah ini ya, berhubungan sama apa? Coping skill kan? Kan kita tahu ya, orang kalau coping skillnya rendah itu gampang stres. Tingkat sensitifnya tinggi. Tapi ada orang yang cepat coping skillnya. Ketika dia stres, ketika dalam kondisi bermasalah, oh dia tahu nih, saya nggak akan bahas nanti dulu. Kalau orang coping skill-nya bagus, bagaimana dia mencari masalah, ya dia nggak gampang baper gitu kan. Kenapa ada orang gampang baper atau sensitif tinggi? Ya tadi coping skill-nya rendah. Nah, SIBT tadi mensimulasi bagaimana coping skill orang itu berkembang. Makanya fungsi dari pikiran bawah sadar sifatnya generatif ya. Tapi memang nggak semua tema-tema bisa pakai SIBT. Saya harus disclaimer gitu kan. Kita harus nyimak gitu. Hubungan antara refleksi kalian memiliki nilai terapeutik apapun itu. Melalui WA pun Bapak dan Ibu ya. Melalui WA, komunikasi antar WA, ngobrol, itu udah bagian terapeutik. Ketika klien kan gini, kalau kita belajar pendekatan Gestalt, hipnosis itu bagikan pisau yang mengupas lapisan bawang. Nah, orang itu bagikan lapisan bawang. Ada phobic layer, saya lupa lagi. Ada lapisan-lapisan yang menginformasikan keadaan seseorang. Pertama, misalkan dia masih malu-malu. Yang kedua, dia udah mau sedikit bercerita. Yang ketiga, dia sudah terbuka dengan informasi dan masalahnya. Yang keempat, dia udah mengeluarkan dan mengarahkan apapun, udah nggak ada lagi barrier tuh antara si terapis sama klien. Yang kelima, udah jadi klien ketika menghubungi kita pertama kali dia sedang mencari apa? Orang yang bisa membantu bagian-bagian dalam dirinya. Jadi apapun bentuk hubungannya, entah itu online, entah itu offline, kita sudah dianggap sebagai orang apa yang bisa memberikan solusi lah, bisa membantu menemukan solusi gitu ya. Perubahan terjadi setiap saat, Bapak dan Ibu. Intervensi itu enggak harus dalam tema-tema klinis. Saya banyak sekali menemukan gitu, karena saya pakai brief, saya suka bantu orang, tanda kutip ya, bantu orang gitu kan. Jadi kalau
ngobrol itu dengan brief, enaknya adalah kita bisa ini dulu ngobrol lewat telepon. Kamu pengen tujuannya apa? Apa harapan kamu? Kita bisa ngomong, Mas, saya bukan tempat sampah ya. Jadi kalau misalkan mau menyelesaikan masalah, yuk kamu maunya apa? Itu kan direct. Tapi kita perlu arahkan itu karena ketika dia sudah, oh iya, dia bukan tempat curhat ya. Oh iya, dia tempat bagaimana memandu saya untuk menemukan solusi. Itu fungsi kita nanti. Ya. Perubahan kecil akan memberikan dampak besar, ini jelas sekali. Perubahan cepat dapat terjadi kapan saja. Ini kata asumsi pemaparan FBT ya. Fokus pada saat ini di masa depan. Oke, jadi kita nggak banyak, bukan berarti kita nggak ngomongin masa lalu ya. Kita nggak banyak ngomongin masa lalu. Kita ngomongin future oriented. Kalau pakai SFBT, oke. Ini lagi tambahannya asumsinya kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Ya, tadi kan saya sudah menyinggung ya, ada NLP approach di sini. Ada namanya istilah di NLP well-formed outcome. Tujuan yang jelas, detail, terencana. Kan gini, semakin jelas dan detail sebuah tujuan, semakin besar kemungkinan bisa tercapai. Semakin jelas tujuan liburan kita mau kemana, semakin detail, sebagian kita bisa menikmatinya. Sama ketika klien juga menghadapi tema ini. Semakin klien tahu kemana arah perubahannya, semakin tahu juga si fasilitator atau kita terapis memandunya. Nah, SFBT menggunakan itu. Pembuatan solusi bisa menjadi bagian dari perubahan, jelas. Fokus pada klien bukan pada masalah, ini jelas. Resistensi bisa terjadi, jadi resistensi penolakan ya. Bisa jadi belum terjadinya hubungan terapeutik, oke. Mengetahui penyebab masalah tidak terlalu penting agar proses terapi bisa efektif. Ya kadang-kadang kita nggak terlalu penting karena kan tadi hipnosis adalah mengupas lapisan bawang. Orang itu kayak lapisan bawang lah, ada 5 lapisan. Nanti Bapak ini bisa cari di Google peeling the onion, mengupas lapisan bawang. Ada layer-layer itu. Jadi kadang-kadang kita nggak harus sampai ke lapisan terdalam dari bawang itu karena di situ bisa jadi tema-tema aib, sakit hati, dipermalukan, demoralisasi di situ. Dan orang nggak akan semua mau cerita ke terapis. Daripada kita ngulik-ngulik ini, kepo, ya lebih baik ya kita tanya kamu maunya apa sih kan gitu tujuannya gitu kan. Ya dengan kata lain gitu ya, bukan dengan kata lain ya. Dengan pemikiran bahwa kalau ini adalah sebuah jaringan di neuron, ya kita buat jaringan baru agar ini membesar dan ini ke bawah. Ini udah enggak lagi ide ini udah lagi enggak membuat diri klien tuh enggak berdaya lah. Ya, ini udah. Skemanya nih ada skemanya gitu ya kan. Skema dari SFBT itu ada tujuan, membantu klien mengalami kesulitan masalah untuk menemukan cara menghadapi masalah, itu kan. Ada keyakinan klien memiliki keterampilan untuk mengubah keadaan. Jadi klien itu punya skill, cuman dia belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Tugas kita adalah tadi mengidentifikasi, memformulasi sehingga keterampilan kognitifnya berkembang. Tujuan SFBT itu apa yang dilakukan sama terapis? Memotivasi klien untuk berimajinasi lagi-lagi. Kalau kita menggunakan pendekatan hipnosis, kita menggunakan banyak mental imagery. Entah visualisasi, entah rekonsolidasi, entah eksplorasi. Ya, hipnosis. Jadi beda dengan CBT. Kalau CBT kan action behavior-nya. Perilakunya diulang-ulang, yuk, di segala macam. Ya, kalau hipnosis ya banyak menggunakan imajinasi. Walaupun pada ujung-ujungnya nanti berhubungan sama terapi perilaku. Tetap lagi-lagi kita nggak bisa menggunakan terapi itu single ya, perlu ada komponen lain lah yang melengkapi. Oke. Ini oke, terus apa nih? Perbedaannya gini, antara authoritarian, standardized sama kooperatif. Kalau di kooperatif atau SFB itu alamiah, natural. Jadi ketika dia bercerita gini, kalau Milton Erickson itu dulu sebegini. Jadi ketika klien bercerita atau dalam kondisi trance, saya bilang saat sekarang kamu melihat titik itu, kamu mulai menyadari bahwa pikiran bawah sadar kamu bisa menemukan solusi untuk masalah kamu. Kamu bisa membayangkan, ya, ini kan pendekatan Ericksonian, fleksibilitas, memanfaatkan kondisi klien. Makanya dulu ada yang terkenal dari Ericksonian itu adalah hand lifting, tangan ke atas, semakin naik, semakin rileks, semakin nyaman. Mungkin kalau di kelas saya akan praktekkan itu.
percakapan, konversasional, kan ada konvensional, ada conversation. Kalau konvensional ya standarisasi sama otoritarian, tapi conversation, bahasa-bahasa itu ya Ericksonian. Fokus pada solusi atau pengkondisian. Nah, kalau yang otoritarian sama standar itu pengkondisian. Kita mengkondisikan seseorang. Hari ini saya buat tulisan tentang stimulus and response, ya kan? Kita menstimulasi dulu. Makanya kalau kita mau menggunakan hypno-teaching, hypno-parenting, atau hypno yang memberikan sugesti langsung, kita mengkondisikan orang. Entah unsurnya apa, pain, rasa takut, pleasure, kesenangan. Makanya bentuk-bentuk penipuan dalam tema-tema hipnosis kan itu memanfaatkan unsur itu, pain, rasa takut yang berlebihan, emosi yang dimainkan, amigdala yang diserang. Jadi ketika otak logis ketika otak emosi bekerja, ya otak logis nggak bekerja gitu. Ya itu kan kita manfaatin itu dalam tema-tema pengkondisian, menyamankan orang, silakan rileks, semakin dalam, semakin nyaman, kan orang dikondisikan. Otak emosinya nyaman nih, emosi bilang nyaman bukan ancaman, it's not a treatment. Makanya kita menenangkan si amigdala itu kalau dalam tema-tema otoriter sama standarisasi, lalu baru dikondisikan. Terstruktur, ada tahapannya. Klien siap menerima. Ya, yang di pengkondisian ya stage hipnosis. Ada magnetisme, ini dulu magnetisme ini ya berkembang juga dengan tema-tema pengkondisian. Contoh-contoh atau pemanfaatan SFBT itu apa aja sih? Ya penguatan ego. Kita nggak bisa pungkiri lah. Hipnoterapi atau psikoterapi apapun judulnya itu adalah untuk ego strengthening, penguatan ego, reinforcement. Yang positif kita kuatkan, yang negatif ya kita kesampingkan. Penguatan ego kan, ego strengthening. Maka teman-teman dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh psikologi ego itu ya banyak juga yang menggunakan tema-tema hipnosis, tapi mereka nggak menggunakan itu, nggak mau menggunakan istilah hipnosis. Banyak hal lain gitu. Ada visualisasi, tadi ada parts gitu ya. Ada lateral thinking. Kalau Bapak dan Ibu pernah baca bukunya Edward de Bono tentang six head, itu juga bagian dari lateral thinking kan, bagian dari hipnosis. Ada personality yang disimbolisasikan dengan topi warna-warna, itu bagian dari hipnosis. Cuman ya dia nggak menggunakan istilah itulah. Oke, manajemen emosi. Ya kita bisa menginterpretasi ya. Maksudnya jangan-jangan saya juga yang, oh jangan, Mas kamu salah. Saya nggak bisa bilang diri saya benar, hanya pemikiran saya saja. Tadi manajemen emosi, self esteem, ini tema-tema yang sering muncul lah self esteem ini. Kecemasan, kecanduan, hubungan bermasalah, stres. Ya, lagi-lagi satu terapi ya bagus kalau ditambah dengan pendekatan lain gitu ya. Depresi, lagi-lagi perlu ditambah dengan pendekatan lain. Nah, kalau dua hal ini nih kita perlu pelajari nih. Saya membagi klien menjadi 3. Mohon izin ya Pak Ibu kalau dalam hipnoterapi saya membagi klien itu dengan tiga kategori. Klien yang pengunjung, klien yang pelanggan, pengunjung, pengeluh, dan pelanggan. Pengunjung itu yang datang ke kita itu cuma mau cerita aja. Ya kita ya listening aja, listening. Ingat ya Bu ya, mendengar sama mendengarkan menurut saya dua kegiatan yang berbeda. Listen and listening, dua kegiatan yang berbeda. Nah, di brief ini lebih banyak menggunakan kata-kata listening yang ingin menunjukkan sifat apa? Empati. Jadi kalau ada pengunjung datang ke kita mau cerita, ya kita empati dulu aja, dengerin, mendengarkan. Oh, begitu. Oh, karena pengunjung ini adalah orang yang tahu masalahnya. Dia tahu apa masalahnya. Dia juga tahu solusinya. Dia hanya ingin ada orang yang mendengarkan keluh kesahnya. Disinilah tema-tema talking cure muncul. Dengan berbicara menyembuhkan. Dengan jujur itu menenangkan. Pasalnya nggak semua orang bisa jujur dengan orang lain. Untuk itulah seorang psikoterapis dibayar. Apa tadi? Menyimak, mendengar, biarkan orang bercerita, mengeluarkan sampah-sampah emosinya. Makanya Bapak dan Ibu kalau udah memutuskan diri sebagai psikoterapis, yuk lebih fokus lagi, ikut kelas BNSP, juri hipnotis sama hipnoterapi. Jadi punya otoritas, kompetensi yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua adalah pertama tipe pengunjung, yang kedua tipe pelanggan. Tipe pengeluh, orang yang menyalahkan orang lain. Oh, karena ibu ini, oh karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Dia menyalahkan orang lain.
Dia berharap dunia di luarnya berubah. Dia lupa bahwa dirinya yang perlu dirubah. Apa yang terjadi di luar adalah karena di dalam belum beres. Ya temanya apa? Ya self esteem, ya emosi. Jadi kalau di dalamnya sudah diberesin, kan lagi-lagi karena pakai hipnoterapi, ya konteksnya mental imagery, pemaafan, pemahaman, kan nggak terlalu banyak. Kalau kita menggunakan hipnoterapi kan nggak terlalu banyak ya. Tadi ada pemahaman terhadap masalah, ada pengetahuan baru terhadap masalah, ada pemaafan, ada penerimaan, acceptance. Acceptance ini saya cari bahasanya kok di mana acceptance. Itu kan yang perlu dimunculkan, penerimaan. Orang kan nggak akan bisa berubah. Jadi kalau ketemu tipe-tipe yang pengeluh ini, kita minta dia menerima dia dulu apa adanya. Kalau dia sudah menerima dirinya apa adanya atau radical acceptance, baru kita arahkan untuk buat tujuan. Yang ketiga adalah tipe pelanggan. Yang ini memang ya tadi tema-temanya stres atau depresi yang memang berhubungan dengan apa ya? Sebuah pengalaman tidak menyenangkan mungkin dalam hidupnya apapun itu, mau disakiti, diacuhkan, diabaikan. Kan itu tipe pelanggan ya, berarti sifatnya continuity. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu jangan hanya berpikir bahwa terapi bisa 1 hari gitu kan. Ya boleh aja, boleh bukan nggak boleh ya. Tapi kita perlu menyiapkan banyak tools bahwa kita sebagai psikoterapis di masyarakat dibutuhkan gitu ya. Oke, ini model-model yang ditokok dari hipnoterapi ya tadi mengapa jadi brief hipnoterapi? Kan namanya SFBT ya, Solution Focus Brief Therapy. Tapi kenapa saya menggunakan kata hipnosis, hipnoterapi? Karena tadi sifat komunikasi terapeutik menggunakan kondisi hipnosis yang ilmiah. Jadi kalau kita ngomongin trance, kan ada medium trance, ada deep trance. Jadi kita memang nggak menggunakan banyak kondisi deep trance klien suruh begini, enggak. Ya kondisi begini, aware gitu loh kan, justru ini dibutuhkan. Untuk apa? Untuk dia bisa menceritakan apa yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya atau di deep structure-nya untuk ngomong ya. Kita menstimulasi dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ya mengarahkan bagaimana orang menemukan solusi. Oke. Lalu bermakna hipnoterapi ringkas, padat gitu kan. Makanya brief namanya, berorientasi kepada pendekatan positif psikologi, dipengaruhi oleh prinsip dari dasar dari tokoh brief terapi yang digagas oleh kelompok MRI. Di situ ada Erikson, ada Milton Erickson, ada Virginia Satir, itu kan orang-orang nanti ada juga Carl Rogers, ada nih De Sazer ya, ada Steve De Sazer ini udah wafat orangnya. Jadi berpikir dulu kata De Sazer, jadi mereka punya kelompok grup terapi ya. Kan kalau di Western itu di Amerika itu lebih banyak orang ngumpul, lebih bercerita tentang masalah-masalahnya. Dia pikir, sesi kita kok nggak efektif ya? Karena saat kita sesi atau grup terapi, yang dibicarakan cuma masalah. Yang akhirnya berkembang kemana-mana gitu. Mereka berpikir, udah kita fokus saja ke solusi apa yang ingin dicapai. Jadi orang sudah menceritakan, kamu pengennya apa sih? Coba ceritain. Ketika orang bercerita pengennya apa, begini-begini. Nanti ada reinforcement tuh, sosial reinforcement kan dari orang sekitarnya gitu. Ya, ini pengetahuan ekoterapi dari ini ya. Nah, tadi adalah awal bagaimana Bapak dan Ibu mengenal tema-tema hipnoterapi. Introduction lah, kelas review namanya juga. Nah, kita akan mempelajari secara dalam, ringkas, padat 2 hari di tanggal 13 dan 14 Januari minggu depan, hari Jumat dan hari Sabtu, jam 19.30 sampai 21 mungkin lebih gitu kan, karena ya itu kan hanya jadwal saja. Untuk membahas lebih dalam, apa sih akan dibahas di 2 hari di pekan depan itu, tadi arah briefnya, kunci dari brief, tipe pertanyaan, fungsi-fungsinya apa, persiapan, lalu kondisi hipnosis alamiah, kerangka briefnya, formulasi kasus, counseling skill, coaching skill, sama pertanyaan-pertanyaannya. Kenapa? Ini modalitas. Karena nanti di lapangan Bapak dan Ibu nggak cuma bawa orang ke tempat praktek disuruh tidur, enggak, ada dulu diskusi-diskusi itu. Dan nggak semua orang pada akhirnya mau disuruh menjamkan mata. Itu dia. Oke, wis ini next week. Oke.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan, jika ada hal yang ingin Bu Suci bisa aja nih. Minggu depan Bu Suci di kelasnya 2 hari, saya kasih Bu. Nanti kalau dikasih sekarang, kelasnya nggak ada yang ikut. Bu Fiona di minggu depan ya Bu, izin saya share ya. Itu nanti ke inilah di share ke. Nah, kalau mau lengkapnya Bu Fiona, Bu Suci itu minggu depan. Ada pertanyaan kah? Atau cukup jelas? Kalau ingin lebih jelas lagi ya next week. Ya Bu Suci ya. Ini Bu Suci kan pembelajar Bu. Iya, ada kelas Pak Afifi juga, Oh, parenting. Kelas Pak Vivi kan Rabu Kamis kan? Maksudnya? Iya, apa sih estafet ya? Oh iya, monggo. It's a choice Bu. Nanti kelas ini nanti mungkin 6 bulan lagi gitu. Kita Oh akan gitu, kembangin 6 bulan lagi? Iya, karena terakhir itu September, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya benar. Terakhir kelas ini SFBT itu di bulan Agustus. Jadi kalau misalkan terus-terusan dibuat, saya sedang ini Bu, saya ingin ngembangin Ibu. Ibu nanti ke ini ya Bu. Ini ada pertanyaan nggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita ngobrol-ngobrol dulu juga silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Nanti kelasnya ataupun ini ada hubungan sharing-sharing. dengan NLP nggak ya? Bu Vika. Kalau ada tanya ada hubungan 0,01% ada Bu. Hubungannya itu kan 0,01 juga hubungan gitu kan. Pengaruh pun 0,01 ada pengaruh. Jadi ya akan terkait karena kan di situ ada Milton Erickson. Karena Milton Erickson kan orang yang dimodel kan dalam NLP. Jadi ya akan terhubung. Ya. Tapi apakah formatnya sama? Ya enggak. Beda ya. Beda ya. Formatnya berbeda. Ya, NLP ada hipnonya, di hipnoterapi ada NLP-nya gitu. Terkait Bu semuanya Iya, kalau ada lihat penjelasan ada semua terkait. Kita kaitannya nggak bisa. tetap ya. Soalnya orangnya masih banyak yang itu juga ya. Ya itu juga tokoh-tokohnya. Cuman gini, saya tadi mau cerita nih, mungkin kalau dulu ada pertanyaan, coba nanti ke Netflix cari Stutz. Saya ingin ngembangin itu Bu. Apa, Mas? Seorang psikiater namanya Phil Stutz. Dia itu Tulisannya gimana? saya tulis di ini aja ya. Kalau filmnya namanya Stutz, ya. Kalau nama psikiaternya namanya Phil Stutz. Saya ingin bikin kelas ini Bu. Oke. Seseram filmnya Fred nggak? Enggak. Kalau Itu dark sekali. yang di Netflix. Iya. Enggak, bukan. Ini kalau Stutz ini dia psikiater. Dia psikiater. Lalu dia menggunakan pendekatan baru dengan dirinya sendiri. Menarik lah. Saya lihat akhirnya saya ada ketika oh ini bagus nih dikembangin nih gitu kan. Jadi apa ya orang punya kan gini, kok kita ngomong Stutz ya. Maksud saya gini, ini kelas brief ini akan dibuka 6 bulan lagi gitu kan. Nanti 2 bulan ke depan saya ingin ngembangin kelas Stutz itu gitu maksudnya Bu. Oh ini ada Bunda Emi Purwokerto, sahabatku. Halo Pak Wijono, selamat malam. Wah long time no see nih ya. Nggak ada suaranya Pak. Ya, malam. udah mungkin Mas. Ya, terima kasih. Salam sehat ya Pak. Ya, terima kasih. Ada Bunda Emi. Bunda Emi kenapa? Lagi di mana? Ada Mas Faik. Oke, ini ada pertanyaan kah? Ini ada Mbak Dwi di sini. Ada Mbak Dwi. Mungkin yang udah pernah ikut SFBT itu siapa di sini ya? Coba saya cari. Pak Yuyun udah ikut SFBT. Bapak dan Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Berarti udah cukup jelas penjelasan saya kan? Gimana saya belum ikut kelas? Ada sebenarnya, cuma kayaknya harus dalam di kelas nih, Mas. Iya, emang Jadi pengen sengaja tahu. dibuat loop. Tadi kan Penasaran, ulasan-ulasan aja, dan ada yang udah pernah di L2 udah ada kan yang kemarin. Waktu yang kemarin sama si Usdi juga udah ada ini ya? Oh, belum ada Bu, beda Bu pendekatannya Bu. Oh gitu. Mas, saya mau tanya. Tadi kan ada egg regression, ada. Oh bukan, edge regression itu kita nggak gunakan edge regression. Tadi saya menjelaskan kalau pendekatan standarisasi itu ada edge regression permisif. Kita nggak menggunakan itu Bu.
saya menjelaskan bahwa ada 3 tipe, otoriter, standarisasi, sama kooperatif. Kalau otoriter, penggandaan sugesti langsung. Kalau Iya. standarisasi ini loh, nah kita pakai yang ketiga tuh kooperatif. Gitu. Ya mungkin juga akan pakai age regression, tapi enggak. Jadi gini, ada satu buku yang dibuat sama Milton Erickson namanya The February Man. The February Man itu bagaimana si Milton Erickson itu meminta orang untuk menceritakan pengalaman di masa lalunya. Dulu bagaimana? Sama. Dulu aku tuh kan jadi ada seorang suster yang dia takut sekali berenang, fobia berenang, fobia. Dia sudah menceritakan, coba ceritakan. Ada orang di situ, terus dia begini. Dia bercerita. Ketika bercerita, Erickson kasih sugesti. Saat sekarang kamu menceritakan pengalaman di masa lalu itu, lalu ada Bu Suci, ada Bu Vika, ada Bu Karwati, kamu melihat sebuah nilai yang berbeda. Ada cinta di itu. Ada cinta, ada perbaikan. Nah, jadi ketika orang bercerita, ketika ini dibuka, Erickson kasih sugesti. Jadi utilisasi. Kondisi trends yang alamiah saat orang bercerita, Bu Marwati, aku ini nggak bisa begini. Ketika dia bercerita, Bu Marwati kasih sugesti. Kan trends alamiah, bereaksi. Sugesti masuk. Walaupun kita nggak pakai itu. Tapi bagian dari bagian dari pengenalan lah. Bagaimana brief ini digunakan. Ya awalnya ada tujuan dulu. Ya, terima kasih Bu. Jadi mempersingkat terapi sebenarnya ya, nggak capek ya. Capek Bu, terapi itu Bu, bener Bu. Apalagi kalau tapi udah. kalau ilmunya kayak Coach Yusdi kan sebentar udah. Bukan, tapi kalau udah WA nggak jadi Bu, capek banget Bu. Bu Vika monggo, Bu Vika gimana ya? SFBT ini cocok nggak diterapkan untuk yang depresi? Karena kalau kita mau bicara langsung pertanyaannya ke solusi, fokus ke solusinya, kadang-kadang orang depresi itu kan datang nggak tahu dia mau ngapain. Dia udah kondisi yang depresi banget gitu. Apakah kita tetap harus pakai pendekatan Gestalt lagi dulu, atau SFBT ini ya yang tadi Coach bilang, apa kombinasi sebenarnya? Jadi gini ya, tetap kombinasi Bu. Orang depresi kan butuh ini dulu, butuh ada orang yang mengetahui, membuat dirinya nyaman, lalu ada social support gitu kan, fungsi kita gitu. Makanya konsep skill pertama adalah listening dulu, ada listeningnya juga. Tapi artinya adalah SFBT ini adalah apa sih tadi kan? Saya suka kata-kata yang digunakan sama Bandler. The brain need direction. Otak itu butuh arah. Sementara ketika orang dalam kondisi depresi, dia nggak punya arah. Minimal kita menstimulasi, men-trigger. Pertanyaan sederhana adalah apa? Apa sih yang kamu harapkan terjadi dan berubah? Itu sederhana pertanyaan itu, tapi orang akan mencari. Dia akan bilang seperti ini. Ya, aku pengen aku keluar dari masalah ini. Nah, udah ada awakening, udah ada awareness. Oh, oke. Ternyata selama ini gue tenggelam dalam sebuah pemikiran yang bikin saya nggak nyaman gitu. Ada sebuah lingkaran hitam di sini yang saya nyaman di sini. Kan depresi seperti itu, dia nggak tahu jalan keluar. Nah, tugas kita adalah, hey, lo mau apa di situ? Tetap ada katarsisnya, ada talking cure-nya, ceritain dulu di sini. Setelah udah, oke, sekarang gua tahu nih, lu di sini nih. Sekarang mau kemana? Ya mau keluar. Yuk, kira-kira bagaimana caranya keluar? Ya begini. Terus pernah nggak punya pengalaman yang sama, akhirnya bisa keluar? Pernah. Oh, kita utilisasi. Kira-kira untuk mencapai ke sana apa? Jadi tetap Bu, maksud saya, tadi kan saya jelaskan, bisa dalam tema-tema yang stres atau depresi, tapi perlu tools lain, perlu alat lain, nggak single. Minimal dengan pengetahuan ini, kita punya strategi lah ya. Gitu Bu Vika. Saya sih pakai ini Bu, pakai ini. Jadi juga saya nggak capek gitu kan. Yuk kamu ikut saya yuk, daripada yuk kamu ikut saya, kamu mau kemana? Yuk saya bantuin. Ya. Jadi kerjasama mencari solusinya ya, tadi kooperatif tadi. Yes, karena kalau dia bergantung pada kita, kan kadang-kadang orang depresi datang pada kita berharap kita yang memberikan solusi buat dia, padahal kita juga nggak bisa memberikan solusi sebenarnya pada masalah dia kan. Ya, ada pertanyaan nanti Bu, ada pertanyaan yang membimbing ya Bu. Jadi makanya SFBT itu ada skemanya kan, ada alur skemanya. Oh ini dulu. Jadi nggak tiba-tiba kita, makanya tadi
Kalau kita pakai sugesti langsung mudah sebenarnya, mudah gitu kan. Tapi ya banyak orang pada akhirnya mengatakan, wah itu mah si terapis yang minta. Saya kan nggak pengennya gitu. Ada juga, makanya tema-tema relapse, tema-tema kambuh sering muncul. Ya kalau saya sih ya suplemental aja pengayaan karena kan tadi ini berhubungan sama aliran positif psikologi, berarti si klien bukan pesakitan. Terima kasih Bu Vika pertanyaannya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yang capek itu kalau itu Coach Yusdi. Jadi bukan sakit, dia tuh konsul karena banyak utang, baru bercerai. Kan itu bikin lama ya. Iya. Ya cocok Bu SFBT ini Bu. Terus oke, banyak utang, terus lo maunya gimana? Ya maunya ngelunasin utang. Kira-kira bagaimana cara mengatasi utang? Ya begini, begini, gini. Ada lagi nggak cara yang lain begini, begini? Bingung saya. Ada nggak orang lain yang punya utangnya sama, terus dia bisa ngebantu, bisa beresin? Ada. Gimana caranya dia? Oh begini, begini. Anda pasti modelin juga kan? Oh begini, begini, begini. Oke, bisa nggak itu dilakukan? Bisa. Kapan? Ya mulai besok. Udah. Kan sumber daya pemikirannya, referensi berpikirnya, referensi pembuatan solusinya dari klien kita. Menstimulasinya gitu kan. Saya yakin kok pikiran bawah dari seseorang itu generatif sifatnya ketika apa? Distimulus. Jadi orang itu datang ke kita nggak kosong, benar-benar kosong menurut saya ya. Nggak benar-benar kosong, makanya ada konsep ego strengthening, penguatan ego. Minimal kalau saya datang ke Bu Suci, saya depresi nih. Saya datang ke Bu Suci, saya butuh teman bercerita dulu, ada sosial apa, ada support gitu kan. Nyaman dulu, nyaman, social support. Oke, udah dapat nih dari Bu Suci. Saya tahu nih Bu Suci orang yang bisa bantu saya. Udah saya diam dulu, Bu Suci tolong bantu saya dong. Saya bisa langsung sugesti langsung gitu kan. Ya kamu harusnya begini, 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 atau tidur boleh. Minimal ada seberapa jauh pengetahuan, pemahaman klien terhadap masalahnya dan terhadap kemampuannya. Dia kan dia punya kemampuan, dia punya skills. Ya kalaupun memang mentok dia nggak punya kemampuan, ya udah pakai sugesti langsung. Jadi ada pilihan, maksudnya ini bukan terapi yang berbasis single, tapi ini pilihan. Kalau saya pakai brief ini ya, kadang-kadang begini Bu Suci nih, habis selesai seminar, bisa saya seminar, ini Bu Suci nih, psikoterapis handal di Bandung, nasional lah gitu. Terus habis Ibu selesai terapi, ada orang bilang, Bu Suci, saya udah terapi dong Bu. Ada nggak kayak gitu Bu? Ada. Yang kita lagi nggak siap kan, kita nggak siap, kita nggak ada consent form misalkan, walaupun kita perlu pakai consent form, nggak ada consent form, udah gitu Ibu lagi seminar di Jakarta mau pulang ke Bandung, udah jam 10 malam tuh Bu, aduh ini gimana nih, kan awalnya kita akan mengawal dengan diskusi dulu kan, nah daripada kita lama-lama di situ nggak pulang ke Bandung Bu, mendingan pakai brief. Oke, Ibu maunya apa? Ceritain dulu, Ibu dalam kondisinya apa? Oh begini, Ibu maunya apa? Begini. Oh, oke Bu. Kan tadi ada formulasi kasus. Oh, ternyata Ibu begini. Sama Bu, kalau Ibu di NLP kemarin ada formulasi kasus Bu ya. Ntar di sini saya ajarkan gaspol Bu. Ada teknik formulasi kasus namanya gaspol. Yang udah ikut kemarin, ikut BNSP, LSPKHI itu dapat teknik baru namanya gaspol. Jadi besok saya share gaspolnya itu. Ini ada Mbak Dwi di sini. Mbak Dwi tahu gaspol. Mbak Dwi Bekasi ada? Mbak Dwi Bekasi. Mana? Jadi intinya itu klien itu digiring ya Pak ya jadinya ya. Iya digiring. Jadi digiring untuk dia bisa menuntaskan permasalahannya dia sendiri gitu ya. Iya. Oke. Menarik juga ya, jadi pingin. Iya pokoknya kalau nggak ikut minggu depan ya 6 bulan lagi nggak apa-apa. Karena itu dulu saya lagi kuliah. Selamat malam Mbak Dwi, lagi di mana nih? Di RCM? Lagi di jalan Mas, di mobil. Pulang Bekasi? Iya, dari rumah sakit. Nih, selamat malam nih Bu Dwi. Bapak dan Ibu, Bu Dwi ini adalah manajer administrasi di Lembaga Sertifikasi Kompeten Hipnotis Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin mengambil sertifikat juru hipnotis dan hipnoterapi, otomatis berhubungan sama Mbak Dwi. Ini saya nungguin Bu Suci nih kok belum ikut Bu. Belum ikut ini juru hipnotis Bu. LSP?
Ya Allah, Wah, mana udah belum lah. nasional. Bukannya itu harus L3 dulu? Enggak, L2, Bu. Iya, Pak Aan, bener. Bisa L2, Bu. Bisa ya. Iya kan gini, kalau kita menggunakan pendekatan ego state, jadi ada namanya ego state yang pelapor. Experts-nya kita. Jadi ada bagian dalam diri kita yang ngelapor nih. Misalkan Ibu Suci nih, Ibu Suci datang ke hipnoterapis. Itu sebenarnya bukan si bagian yang tersakiti, bukan. Tapi bagian diri Bu Suci yang bilang, Mas Yusdi, ini di dalam diri saya sedang ada masalah. Tolong dong dibantu, bagian mana sih yang sedang tersakiti itu. Nah, seringkali yang kita beresin bagian yang ngelaporin, bukan bagian yang bermasalah. Nah, dalam SFBT itu kita nyari tuh bagian yang tersakiti itu supaya ngomong, sini kamu ngomong. Jadi kayak di sebuah sekolah gitu kan, di sebuah kelas gitu, di kelas ada anak-anak banyak gitu kan. Nah, di kelas itu ada anak yang nangis. Lalu ada satu anak yang laporan nih. Bu Suci, di kelas ini ada anak yang nangis, jadi kelas tuh gaduh. Nah, hipnoterapis beresinnya yang ngelaporin. Makanya bukan saya Bu Suci, teman saya. Oh, berarti kita yang perlu ngomong sama bagian itu. Hai, sini bagian yang tersakiti, ceritain dong ya. Kita kan perlu ada listening-nya gitu. Makanya tadi peeling the onion dan segala macamnya. Ya, ini kan kita ngobrol ya. Ngobrol bagaimana teknik psikoterapi itu bisa dimanfaatin. Lagi-lagi sederhana tujuannya ngembangin ilmu saja dan cari pengalaman, bikin komunitas, sampai nanti pada akhirnya Bapak dan Ibu lebih kompeten dengan apa yang dimiliki. Iya, Pak Aan, begitu ini. Pak Aan menarik nih. Artinya setiap klien yang datang dengan masalah sejatinya juga membawa solusi. Hanya saja klien perlu penguatan untuk menemukan solusinya. Reinforcement, ego strengthening. Kalau kita menggunakan teori behaviorisme ada dua kan, ada penguatan positif, ada penguatan negatif, ada stimulus, ada respon. Dalam bentuk kita kan gini, kita tuh dianggap sebagai makhluk stimulus respon. Ada stimulus, ada respon. Ada stimulus, ada respon. Ya, brief ini menggunakan pendekatan itu juga. Pertanyaannya berbentuk stimulus. Responnya adalah apa tadi? Kekuatan dalam pikiran bawah sadar seseorang. Untuk apa? Menyelesaikan. Karena sifat pikiran bawah sadar itu cerdas. Dia akan bekerja dengan stimulus yang diberikan. Gitu. Nah, SFBT ini lahir dari tadi pendekatan positif psikologi. Daripada kita ngomongin masalah, yuk kamu maunya apa? Tadi lebih ringkas. Ntar saya khawatir ngomong, saya ATM Bu Suci. Ingat ATM nggak Bu Suci? Ya, gimana Mas? Ingat nggak apa itu ATM? Enggak, ingat yang mana? Automatic tiru modifikasi. Oh, yang bukan, itu. Bu. Kirain ada ATM yang lain. Automatic talking machine. Saya bisa ngomong banyak-banyak kalau nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu terima kasih. Terima kasih. Kita Berarti bisa dikeluarin dulu ilmunya Mas Yusdi tuh. Iya. Mana ini udah semua Bu, apalagi ya kalau mau lebih lanjut mau dipening Bu di kelas minggu depan. Oke, Bapak dan Ibu, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Malam ini udah mau belajar bareng. Walaupun saya yang banyak omong gitu. Nggak ada pertanyaan lagi nih. Saya kalau nggak ditanya, nggak enak nih. Udah jelas ya berarti penjelasannya ya Bu ya? Silakan Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan tentang brief hipnoterapi, disilahkan. Oh iya, tadi informasi ya Mas, berarti rencananya itu di bulan akhir Januari itu ada kelas dari LOA itu ada 3 kelas. SFBT ini online. Yang kedua adalah NLP practitioner. Jadi Bapak dan Ibu yang udah pernah ikut kelas kreatif NLP kayak Pak Yuyun kan waktu itu mau ikut ya, silakan ikut 2 hari. Kalau nggak salah Bu Su juga pernah ikut ya, silakan ikut Bu, kita eksplorasi lagi Bu. Berarti itu kan boleh riset ya? Riset boleh riset. Tapi nggak tapi ya, maksudnya enggak sih, nggak jadi Bu, nggak jadi datang aja. Datang, enggak maksudnya tapi datang gitu Bu, risetnya datang. Saya ntar ngomongnya di itu aja di grup aja lah. Gitu ya. Itu lalu kelas tanggal 28 Januari itu ada kelas Theta Healing, Advanced Nah, itu Theta Healing gimana? Nah, Theta Healing itu pendekatannya berbasis energi. Nah, itu yang tertarik justru Theta Healing.
saya menemukan ada beberapa pendekatan dari Mesmer yang jarang dibedah gitu kan. Ulas sedikit dong. Nanti ada previewnya Bu. Oh, ada ya? Previewnya ada. Ya Beda udah lagi ikut Bu. previewnya nanti. Saya tertarik ke Tahiri. Ya Ibu udah jago lah, tinggal jago komunikasi. Oh gini Bu, ini ya, ini ada satu kepercayaan artinya di Amerika. Jadi dia adalah pengembang mesmerism di Amerika. Lalu kan gini, dulu itu runtuhnya teori Mesmer itu saat naik daunnya, bener nggak sih magnet ini benar bisa menyembuhkan orang gitu kan? Bener nggak sih fascinate ini bisa menyembuhkan orang? Lalu dikirimlah tokoh-tokoh yang saintifik, ya Mesmer tadi. Benjamin Franklin tadi, ada beberapa tokoh lah kalau kita pelajari. Lalu dia bikin penelitian. Bener nggak sih? Pertanyaan itu sederhana itu. Magnet ini memang dalam tema-tema tadi cairan yang dalam tubuh yang terganggu. Oh, ternyata kesimpulannya enggak. Jadi ada yang unik penelitiannya gini. Nih ngomongin ini nggak apa-apa nih. Kita tutup dulu kali ya yang brief ya, Mas. Atau nanti ya preview aja, previewnya ikut. Ya intinya gitulah, intinya ada formula lah Bu untuk di advance tetap aja Bu. Semua bentuk psikoterapi adalah bagaimana memaksimalkan mental imagery. Psikoterapi ya, psycho kan berarti kan pikiran kan, jiwa. Ya konsep dimakan adalah dimanfaat adalah mental imagery untuk eksplorasi gitu kan. Atau kalau di NLP ada editing modality ya kan, ada kayak gitu-gitu lah. Oke. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih juga Bapak Ibu. Iya. Mas Umam, Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Semoga kita berjodoh di minggu depan kelas Jumat dan Sabtu, dan saya terbuka dengan komunikasi di luar dari hal ini ya. Maksudnya kan kita di satu grup yang sama nih, ya kita ngobrol nggak apa-apa. Udah ya, saya tutup dulu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin ya. Terima kasih Mas Yusdi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dwi. Sama-sama Mas. Makasih ya tadi transferannya. Tetap semangat Mas. Oh ya, SK3-nya itu ya, sebentar ya Mbak. Besok ada klien Apa soalnya SK3 yang kemarin belum dipegang. Oh iya benar. Itu Pak Afifi nge-share di grup ada sesuatu tapi aman sih insyaallah. Oh iya tahu udah lihat. Aman kok insyaallah. Beda. Oke, baik. Makasih. Ini Bapak dan Ibu, ini saya mau menyapa-nyapa nih. Ada Pak An, ada Mas Faik. Mas Faik udah lama nggak ngobrol kita ya. Kemana aja Mas Faik? Ya Mas Yusdi. Dia jadi pagar-pagar aja. Gimana nih Mas Faik, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Yudi, lagi di lokasi Mas Yudi. Iya, udah lama nih kita nggak ngobrol nih. Ada baut yang patah itu. Alhamdulillah sehat terus. Gimana praktek hipnonya jalan? Kalau di lokasi gini ya, apa ya? Lebih ini sih fokus ke operasional, untuk terapinya masih kurang lancar. Oh, karena sibuk di profesional kerja ya? Iya, di operasional kerja di alat berat ini. Oh, baik. Ini ada Pak Arifin, siapa lagi nih? Banyak yang ini ya. Ada Budia. Ini banyak yang ini, ada Pak Habibur Rahman nih. Halo Pak Habib, Lombok bagaimana Pak Habib? Aman? Dr. Arif, oke.